Halo semua, selamat kalian udah sampai di Rule Invest keempat. Nggak terasa, saya encourage teman-teman kalau misalnya belum nonton, bahkan udah nonton tapi belum praktek, mending pause dulu video ini, nonton dan selesaikan praktek di video-video sebelumnya, karena nggak ada gunanya memperbanyak informasi tanpa teman-teman praktek. Nah, di Rule Invest keempat, topik yang akan saya bahas adalah hindari perusahaan rugi, terus rugi, dan rugi makin besar. Oke, saya ambil contoh. Nah, again, sebelum saya ambil contoh ini atau saya jelaskan study case ini, penyebutan nama perusahaan atau apapun itu nggak ada rekomendasi untuk beli, jual, atau hold sebuah saham. Segala keputusan yang teman-teman ambil itu merupakan keputusan atau tanggung jawab dari masing-masing. Nah, study case kali ini saya ambil contoh PT Multistrada Arah Sarana, atau dengan kode saham Masa, ya, kode sahamnya. Oke. Nah, perusahaan ini, oke, contoh saya gambar, ini perusahaannya. Perusahaan ini ngapain nih? Jadi perusahaan PT Multistrada Arah Sarana ini atau dengan kode saham Masa, mereka itu produksi ban di Indonesia untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan merek yang pertama Achilles dan yang kedua Corsa. Nah, tahu dari mana ini? Nah, kalau kalian mau tahu ini tahunya dari mana, back to Rule Invest pertama, ya, karena di situ saya jelasin step by step bagaimana kita bisa tahu bisnis ini ngapain, terus aspek pemasarannya apa dan sebagainya. Baca dan praktekkan ulang di Rule Invest pertama. Oke, next, teman-teman boleh pause video ini dulu, buka RTI Bisnis. Oke, saya tunggu. Oke. Nah, di kolom kanan atas RTI teman-teman, kita search Masa, MASA, Multistrada Arah Sarana. Kemudian bagian key statistik. Nah, di situ perhatikan di bagian key statistik ada EPS, oke, earning per share. Tahun 2016 minus 0,007 US dollar, 2017 minus 0,009 dolar, 2018 minus 0,0019, di tahun 2019 diprediksi minus 0,0020 US dollar. Yang artinya makin tahun makin rugi, terus rugi, dan rugi makin besar. Nah, kolom berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah di bagian kolom fundamental ada net profit di situ. Di situ net profitnya adalah US 13 juta, 53 ya, 53. Nah, ini kalau teman-teman coba kalikan 14.000 aja, 14.000 rupiah, itu artinya, coba sama-sama kita kalikan. $14.000. Oke. Hasilnya adalah perusahaan ini dalam periode 9 bulan, ya, 9 bulan Januari sampai September 2019, karena laporan keuangan terbaru di akhir 2019 yang full year itu belum keluar. Jadi periode 9 bulan dari Januari sampai September 2019, perusahaan ini rugi sebesar 189 miliar 420 juta, ya, kurang lebih, ya. Jadi selama periode 9 bulan perusahaan Masa ini, ya, rugi minus 189 miliar. Nah, sebagai value investor, again,
sebagai value investor, saya nggak mungkin dan nggak akan mungkin ya mau invest ke perusahaan yang rugi, terus rugi, dan rugi makin besar. Ya, jadi ini merupakan sebuah fondasi yang sangat penting sekali. Maupun perusahaan itu tiba-tiba, oh Ray, hari ini ARA dia naik ke 25% atau naik ke 35%, auto reject atas ya kalau bahasa-bahasa zaman sekarang, saya tetap nggak akan beli sampai ada perubahan fundamental dan sebagainya. Nah, itulah study case kita di rule invest keempat. Saya harap teman-teman bisa bukan hanya nonton, tapi pastinya praktekkan. Dan terakhir, oke, saya sangat berharap ya, kalau teman-teman pengen menguasai skill value investing ini secara detail dan lengkap ya, detail dan lengkap, Ray, gue udah punya penghasilan dan gue pengen invest saham dengan right knowledge, dengan right skill, maka this is class for you ya. Saya ada private class value investing online ya, di mana teman-teman bisa belajar melalui materi video ini secara lengkap dan detail. Caranya gampang sekali, teman-teman cukup balas WA di mana teman-teman dapat private link video ini, balas aja ke WA PA saya, bilang bahwa info private class Ray, nanti akan diinfokan detailnya. Kalaupun kalian sudah diinfokan sebelumnya dan sekarang tertarik dan pengen nanya-nanya lebih lanjut, feel free to ask. Oke, itu aja. Sekian video materi kali ini, semoga bermanfaat, and it's time to become a value investor.